membahas tentang tata surya. Nah, di sini siapa yang tahu dengan apa itu tata surya? Betul, tata surya itu merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar terdiri mengelilinginya, termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, dan komet. Semua objek ini berputar di sekitar matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Tata surya sebagai sistem antariksa yang saling terikat gravitasi di mana terdapat matahari dan benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari secara langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan dengan planet. Nah, nanti akan dibahas apa-apa saja itu planet dan ada berapa planet. Baik, bagian terdekat dengan matahari adalah bagian sistem yang dibentuk dengan piringan di mana seluruh planet berada pada bagian ini. Pada daerah yang lainnya yang jauh dari matahari terdapat awan OORT, yakni daerah berbentuk bola yang menjadi tempat kedudukan komet. Nah, tahukah adik-adik antara bumi dan matahari terdapat jarak dengan rata-rata 149.600.000 km. Jarak tersebut sendiri membuat cahaya matahari membutuhkan waktu 8,3 menit untuk sampai ke permukaan bumi. Nah, menurut Thomas C. Chamberlain dan astronom Forrest R. Moulton, tata surya terbentuk karena adanya benda langit yang lewat cukup dekat dengan matahari pada saat awal pembentukan matahari. Akibat dari kedekatan benda langit tersebut dengan matahari mengakibatkan adanya tonjolan pada permukaan matahari. Dengan adanya bentuk bintang yang dekat dengan matahari akan memberikan efek gravitasi sehingga terbentuknya dua lengan spiral yang memanjang pada matahari. Setelah itu, sebagian besar matahari akan tertarik kembali dan sebagian benda langit lainnya akan tetap di orbit, akan mendingin dan memadat dan akan menjadi benda-benda berukuran kecil yang disebut dengan planetesimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang galaksi, yaitu merujuk kepada Bima Sakti adalah sebuah sistem masif yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu, medium antar bintang, dan materi gelap, komponen yang penting namun belum begitu dimengerti. Galaksi yang ada berkisar dari galaksi katai dengan hanya 10 juta bintang hingga galaksi raksasa dengan 100 triliun bintang yang semuanya mengorbit pada pusat massa galaksi masing-masing. Matahari adalah salah satu bintang dan galaksi Bima Sakti. Tata surya termasuk bumi dan semua benda yang mengorbit matahari. Tiap galaksi memiliki jumlah sistem bintang dan gugus bintang yang beragam. Demikian juga jenis awan antar bintangnya. Di antara galaksi-galaksi ini tersebar medium antar bintang berupa gas, debu, dan sinar kosmis. Lubang hitam supermasif terdapat di pusat sebagian besar galaksi. Galaksi Bima Sakti diketahui memiliki setidaknya satu lubang hitam supermasif. Secara historis, galaksi dikelompokkan berdasarkan bentuk terlihatnya atau biasa disebut morfologi visualnya. Bentuk yang umum adalah galaksi eliptis yang memiliki profil cahaya berbentuk elips. Galaksi spiral adalah galaksi berbentuk cakram dengan lengan galaksi yang melengkung dan berisi debu. Galaksi dengan bentuk yang tak beraturan atau tidak biasa disebut galaksi tak beraturan dan biasanya disebabkan karena gangguan oleh tarikan gravitasi galaksi tetangga. Interaksi yang demikian antara galaksi-galaksi berdekatan pada dapat menyebabkan penggabungan yang terkadang meningkatkan jumlah pembentukan bintang hingga menghasilkan galaksi dengan pembentukan bintang yang cepat. Sebuah bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Matahari merupakan bola gas yang bercahaya. Matahari tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Matahari yang memiliki suhu yang lebih 6000 derajat Celcius dan panas kurang lebih 15 juta
derajat Celcius. Secara garis besar, matahari tersusun dari 6 lapisan, dan matahari ini merupakan pusat tata surya, di mana anggota tata surya yang mengelilingi berbentuk keturunan dalam anggota-anggota tata surya yang mengelilingi dalam masing-masing lintasan atau orbit yang teratur. Planet yang dikelilingi matahari orbit yang berbentuk elips, dan matahari, bagian matahari yang mempunyai suhu sekitar 15 juta derajat Celcius ini, suhu dan tekanan yang sangat tinggi, dan pemecahan atom-atom yang menjadi elektron atau proton dan neutron yang tidak bermuatan akan meninggalkan inti ke arah luar matahari. Secara garis besar, matahari tersusun dari 6 lapisan. Yang pertama ada lapisan korona, di mana lapisan ini terletak terluar dari matahari. Lapisan yang terang tampak menyelimuti matahari, tersusun atas gas ringan. Yang kedua ada lapisan kromosfer, lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari, tersusun atas gas ringan. Yang ketiga ada lapisan fotosfer, di mana lapisan yang terlihat dari bumi tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Yang keempat ada lapisan konveksi, di mana lapisan yang berada setelah lapisan fotosfer dan menghantarkan energi matahari secara konveksi. Yang kelima ada lapisan radiatif. Lapisan ini yang mengelilingi lapisan inti dan menghantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Yang terakhir ada lapisan inti atau lapisan yang paling dalam, di mana lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Oke, selanjutnya yaitu planet. Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Jadi, planet-planet ini berevolusinya mengelilingi matahari secara bergantian, tentunya supaya tidak terjadinya tabrakan antar satu sama lain planet. Kemudian dari planet ini terdapat 8 planet, di mana 8 planet itu berevolusi satu persatu mengelilingi matahari. Yang pertama akan kita bahas yaitu planet Merkurius. Apakah teman-teman tahu planet Merkurius itu spesifiknya seperti apa? Planet Merkurius ini adalah planet terkecil dalam tata surya dengan jarak paling dekat dengan matahari. Kemudian ada yang kedua yaitu planet Venus. Planet Venus ini selalu tampak bercahaya terang, berada paling dekat dengan bumi, dan mempunyai ukuran yang hampir sama dengan bumi. Kalian tahu gak sih kalau misalnya planet Venus ini mempunyai banyak nama? Planet Venus bisa disebut dengan bintang timur, bintang pagi, bintang barat, bintang senja, dan bintang malam. Oh ya, ada satu lagi nih yang disebutkan dalam planet Venus, yaitu bintang kejora. Wow, sangat bercahaya bukan? Yang ketiga adalah bumi, di mana bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang ditempati oleh makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, bumi adalah tempat tinggal kita. Bumi adalah kehidupan kita. 2/3 dari permukaan bumi ditutupi oleh udara, dan planet ini memiliki satu satelit, yaitu bulan. Kemudian yang keempat ini adalah planet Mars. Planet Mars sering juga disebut sebagai planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau teropong terlihat berwarna merah-merahan. Pada saat bersinar terang, kita dapat melihat Mars dengan mudah di langit, yaitu saat bumi berada di antara Mars dan matahari, tetapi tidak dengan posisi segar. Kemudian yang kelima adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar, teman-teman, dan dalam tata surya sering disebut dengan tubuh raksasa
karena memiliki masa lebih kurang 300 kali lebih dari massa bumi. Jadi beratnya itu lebih dari 300 kali kelipatan bumi. Kemudian yang keenam yaitu planet Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Jika dilihat, pasti kita mengira planet ini memiliki cincin. Sebenarnya bukan, karena itu adalah bongkahan es atau batu kerikil yang dilapisi es. Jadi planet ini berwarna kekuning-kuningan. Jadi lingkaran yang mengelilingi planet itu sebenarnya bukan cincin, tetapi bongkahan es. Kemudian yang ketujuh yaitu planet Uranus. Tahu nggak siapa yang nemuin planet ini? Kayaknya nggak tahu ya. Oke, yang nemuinnya yaitu Sir William Herschel. Beliau berasal dari Inggris pada tahun 1781. Planet Uranus ini memiliki 27 satelit. Wow, banyak ya. 5 satelit terbesarnya yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Terus yang ke-8 yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet ini sering disebut dengan kembaran Uranus, dan planet ini memiliki 14 satelit dan 3 satelit terbesarnya yaitu Triton, Nereid, dan Proteus. Oke teman-teman, jadi sekian pembahasan tentang planet. See you in next video. Bye.